Jadi, ujian yang selama ini yang kita timpa atau kita derita atau kita lagi jalani itu sudah diukur. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Nah, wahai sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, jika cobaan atau ujian lagi melanda setiap hambanya, tentulah kita harus meyakini bahwa kita sanggup menerima dan sanggup melewati ujian tersebut. Karena Allah sendiri sudah berfirman bahwa Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, ujian yang selama ini yang kita timpa atau kita derita atau kita lagi jalani itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu sanggup. Jadi Allah akan menguji setiap hambanya itu sesuai dengan kesanggupannya. Tentunya karena Allah itu yang menciptakan kita ya sahabat-sahabatku semuanya. Kita harus belajar berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap ujian yang kita terima. Semuanya dari Allah, sahabat-sahabatku. Di dunia ini tidak ada yang selamanya hidupnya senang terus, tidak ada ya sahabat-sahabatku. Atau ujiannya akan sedih terus, tidak. Tapi semuanya silih berganti, berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada sedih, ada bahagia. Dan di sanalah, itulah kebesaran Allah ya sahabat-sahabatku semuanya. Semua ada fase-fasenya. Semua berpasangan. Dan yakinlah bahwa kita sanggup, bahwa kita bisa melewati setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, semua kita hidup di dunia ini tidak ada rencana. Semuanya hanya Allah yang punya rencana. Kita dihidupkan, kita diberi makan, kita diberi napas, semuanya dari Allah. Nah, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus pandai bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yuk, kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Dari diri kita saja sendiri. Dari penglihatan kita, kita bisa melihat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita bisa tahu warna, kita bisa tahu ciptaan Allah yang lainnya. Itu, apakah kita pernah mensyukuri nikmat penglihatan kita? Yuk, pandai bersyukurlah.
Gunakan mata ini untuk mencari ridho Allah. Syukuri nikmat penglihatan kita. Lanjut, kita punya nafas. Pernahkah kita bersyukur dengan nafas ini? Dikala kita diuji sesak nafas, semua nikmat nafas itu sudah hilang. Pandaikah kita bersyukur dengan nafas ini? Selanjutnya, kita punya mulut berbicara. Bersyukurlah kita diberi kemampuan bicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensyukuri nikmat Allah. Seperti seorang penyanyi bersyukur diberi anugerah bisa bernyanyi dengan suara yang bagus. Itu harus bersyukur. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita bisa mendengar. Pernah kita bersyukur dengan telinga ini? Kita punya tangan, kita punya kaki. Pernahkah kita bersyukur dengan kaki dan tangan ini? Tangan, pernahkah kita menolong orang? Kaki, pernahkah kaki ini melangkah ke tempat yang Allah ridhoi? Pernahkah kaki ini melangkah ke tempat yang kita akan tolong? Pernahkah kaki ini melangkah ke masjid? Pernahkah kaki ini melangkah bersilaturahmi? Itu akan ditanya sahabat-sahabatku semuanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Ditambah akal pikiran kita. Pernahkah selalu berhusnudzon, berpikir positif? Karena dengan pikiran positif, insya Allah akan menghasilkan positif. Tetapi punya pikiran negatif, akan terwujudlah negatif tersebut. Kita masuk ke hati nurani kita. Pernahkah hati kita itu untuk mengingat Allah? Atau untuk kesal saja kepada makhluk Allah? Atau menyimpan kebencian di dalam hati? Dendam, iri, dengki, sombong, hasud. Tidak mau atau tidak menerima kebahagiaan orang. Itu harus dibuang, sahabat-sahabatku. Istilah qalbu kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hanya mengingat Allah, hatimu akan tenang. Jadi, jika hati kita tidak tenang, berarti bukan Allah di hati kita, tapi selain Allah. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan cara kita beribadah kepadanya, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menempatkan semua yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya di jalan yang Allah ridhoi. Wahai sahabat-sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ujian yang menimpa hamba-hambanya, Allah sudah mengukurnya, sahabat-sahabatku. Tidak mungkin ujian SD atau ujian SD diberikan kepada ujian TK. Gak mungkin ya. Atau ujian SMA diberikan ke kuliah. Gak mungkin. Jadi semua udah ada ukurannya, sahabat-sahabatku. Itu sudah diukur oleh Allah bahwa kita sanggup menghadapi cobaan ini. Yuk kita berintrospeksi diri kita sendiri. Pernahkah kita minta ampun kepada Allah? Selama ini kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Selama ini kita selalu merasa kecewa. Padahal di dunia ini kalau kita menghadapi dengan sabar, tidak ada yang kecewa, tidak ada. Tapi harus sabar. Karena Allah janji orang-orang yang sabar diganjar pahala tanpa batas. Tidak ada yang merasa sakit hati, tidak ada. Semua kita harus memaafkan. Tidak ada merasa terdolimi, tetapi kita harus sabar dan memaafkan kesalahan orang kepada kita.
Pernahkah kita marah dengan orang yang marah ke kita? Jangan. Amarah jangan dibalas dengan marah. Bagaikan api jangan disiram oleh bensin, tentu akan lebih besar lagi apinya. Tetapi api balaslah dengan air yang dingin. Itulah sahabat-sahabatku semuanya. Yuk kita belajar mensikapi ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Tidak mungkin ya sahabat-sahabatku semuanya, di dunia ini akan diuji dengan enak saja, tidak mungkin. Ada kalanya ada ujian yang menyakitkan. Kita harus terima itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya lulus di dalam ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Selalu berhusnudzon, selalu bersyukur, selalu bersabar, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman Islam kita sampai ajal menjemput kita. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan di kehidupan kita masing-masing. Jangan takut dengan ujian yang Allah berikan. Jangan takut dengan kesedihan yang Allah berikan. Semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sanggup menghadapi semua cobaan tersebut. Mudah-mudahan bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.